Pemerintah mengusulkan perubahan signifikan dalam postur anggaran negara tahun 2026. Dalam rapat bersama Badan Anggaran DPR, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengajukan penambahan alokasi dana transfer ke daerah, namun dengan konsekuensi defisit anggaran yang semakin lebar. Pemerintah menambah alokasi transfer ke daerah sebesar 3,4 triliun rupiah, sehingga totalnya menjadi 693,3 triliun rupiah. Menurut Menteri Keuangan, tambahan dana ini diperlukan untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan di seluruh pelosok negeri. Namun, penambahan belanja ini berimbas pada postur APBN. Pemerintah mengusulkan defisit anggaran melebar dari 2,48% menjadi 2,68% terhadap PDB. Menteri Keuangan Purbaya menyatakan, revisi ini merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan yang lebih merata. Pemerintah kini menunggu persetujuan DPR atas perubahan postur anggaran 2026 ini. Kabar baik bagi jutaan pekerja dan pengusaha di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani peraturan pemerintah baru yang memberikan keringanan iuran BPJS Ketenagakerjaan. Tidak tanggung-tanggung, pemerintah memberikan diskon hingga 50% bagi pekerja di industri padat karya tertentu yang berlaku hingga Januari 2026. Diskon sebesar 50% ini diberikan untuk iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK dan Jaminan Kematian atau JKM. Keringanan ini berlaku untuk pekerja di industri makanan, minuman, dan tembakau, tekstil, kulit, alas kaki, hingga furniture. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli dan tingkat kesejahteraan masyarakat, akselerasi pertumbuhan ekonomi, menjaga keberlangsungan, hingga mengantisipasi ketidakmampuan industri padat karya dalam memenuhi kewajiban iuran JKK secara masif. Babak akhir dari kisru asuransi Jiwasraya terus bergulir. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengumumkan pembubaran dana pensiun atau DAPEN Jiwasraya. Kepala Eksekutif Pengawas Peasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono, mengatakan bahwa keputusan pembubaran DPPK dan DPLK Jiwasraya telah sesuai dengan ketentuan pasal 183 Undang-Undang P2SK. Undang-undang ini mengatur bahwa salah satu alasan pembubaran dana pensiun adalah apabila pendiri dana pensiun telah dibubarkan. OJK menyatakan pembubaran ini adalah langkah lanjut dari proses restrukturisasi Jiwasraya. Sebuah tim likuidasi telah dibentuk untuk membereskan seluruh aset dan kewajiban dari dana pensiun tersebut. Lantas, bagaimana nasib pensiunan? OJK memastikan bahwa hak-hak peserta tidak akan hilang. Seluruh manfaat pensiun serta kewajibannya akan sepenuhnya dialihkan kepada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK lain yang telah ditunjuk, yakni DPLK IFG Life. Raksasa hiburan global The Walt Disney Company menghadapi sanksi berat terkait dengan hak ketenagakerjaan. Perusahaan ini didenda dan diwajibkan membayar tunggakan gaji kepada karyawannya dengan nilai total mencapai 250 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 3,7 triliun rupiah. Sanksi ini jatuh setelah Disney terbukti membayar upah di bawah standar minimum. Investigasi yang dilakukan Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat menemukan bukti kuat pelanggaran di Taman Hiburan Disney di Florida. Salah satu praktik utamanya adalah pemotongan biaya seragam dari gaji karyawan. Sebuah tindakan ilegal yang membuat pendapatan mereka jatuh di bawah ambang batas upah minimum nasional. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa keputusan ini menjadi pesan tegas bagi semua perusahaan. Aturan upah adalah hak dasar pekerja yang tidak bisa ditawar dan wajib dipatuhi oleh setiap pemberi kerja. Sebagai bagian dari penyelesaian, Disney telah setuju untuk membayar penuh denda dan tunggakan gaji kepada belasan ribu karyawannya.
Manajemen juga telah berjanji untuk segera memperbaiki sistem penggajiannya dan memastikan kepatuhan penuh terhadap hukum di masa depan. Bank Sentral Amerika Serikat The Fed resmi memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin. Ini merupakan pemangkasan pertama dalam siklus saat ini dan The Fed mengisyaratkan masih akan ada 2 kali lagi pemotongan suku bunga hingga akhir tahun. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan. The Fed mengambil langkah antisipatif setelah melihat tanda-tanda pelemahan ekonomi Amerika Serikat. Data terbaru menunjukkan bahwa terjadi perlambatan signifikan di pasar tenaga kerja yang disertai dengan meningkatnya angka pengangguran. Dengan pemangkasan ini, maka suku bunga acuan The Fed kini berada di rentan 4,25 hingga 4,50%. Langkah dovish ini bertujuan untuk mendorong kembali belanja dan investasi guna menopang perekonomian. Penurunan suku bunga terjadi di tengah desakan Presiden Donald Trump untuk menurunkan suku bunga. Gubernur The Fed Jerome Powell sendiri mengatakan bahwa pihaknya sedang fokus mencapai target, yaitu tujuan ketenagakerjaan maksimum dan stabilitas harga di Amerika Serikat.